Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Teman-teman semuanya, udah pada tahu belum? Tahun 2025, tepatnya nanti tanggal 5 Januari, mulai berlaku tarif pajak untuk kendaraan bermotor kita. Bagi teman-teman yang mau beli motor baru, mobil baru, atau mau nambah-nambah kendaraan kita gitu ya, ada informasi bahwa pemerintah sudah menetapkan di bulan Januari tanggal 5, ini udah Desember nih, akhir nih. Berarti tinggal berapa hari lagi ada informasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Bukan harganya, tapi pajaknya yang naik. Bisa jadi akan menjadikan harga kendaraan motor juga bakalan naik. Nah, informasi ini sudah banyak beredar, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu gitu ya, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor kita atau PKB bakalan naik. Konon isunya macam-macam kenaikannya, ada yang ngomong 66%, tapi sebenarnya dihitung dari mana 66% itu teman-teman semuanya. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait dengan informasi kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kita simak dulu teman-teman, ini dia informasinya. Pemirsa, pemerintah akan memberlakukan 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor pada 5 Januari 2025. 2 pajak tambahan baru tersebut antara lain adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan juga Opsen BBNKB atau Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dengan adanya penambahan 2 pajak tambahan baru tersebut, maka komponen yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan ini juga bertambah, ada 7 komponen. Di antaranya adalah yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKP, kemudian yang kedua adalah Opsen PKB, kemudian yang ketiga Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor atau BBNKB, lalu Opsen BBNKB, lalu juga tarif administrasi, kemudian juga ada tarif nomor kendaraan bermotor, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, ini nanti akan diterapkan untuk wilayah kabupaten atau kota, namun untuk di Jakarta sendiri ini tidak akan diterapkan karena tidak adanya wilayah kabupaten ataupun kota, hanya ada kota administrasi. Sementara itu, kalau untuk tarif PKB-nya ini maksimal yang akan diterapkan adalah 1,2%. Sementara untuk BBNKB ini nanti akan diterapkan batas maksimalnya adalah 12%. Nah, kemudian untuk Opsen ini masing-masing akan diterapkan 66%. Nah, meskipun ini nanti akan diterapkan pada 5 Januari 2025, masih harus adanya pengawasan dan juga evaluasi yang jelas dari pemerintah. Ya, jadi teman-teman yang naik adalah tentang pajak kendaraan bermotor dari opsen pajak. Opsen pajak itu apa? Di sini kita baca, opsen pajak itu adalah tambahan pungutan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Nah, di sini ada 3 opsi ya, 3 jenis opsen pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNNPKB. Nah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor ini nanti mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025. Pemerintah akan menerapkan opsen pajak baru untuk PKB dan BBNKB dengan tarif masing-masing naik menjadi sekitar 66%. Ini informasinya ya, tadi seperti yang kita simak. Dan jenis yang dikenakan oleh opsen, jenis pajak yang dikenakan opsen itu apa? Yaitu pajak kendaraan bermotor, opsen PKB dikenakan oleh kabupaten kota setempat dengan pokok kendaraan, pajak kendaraan. Kemudian juga biaya balik nama kendaraan bermotor, yaitu opsen BBNKB yang dikenakan saat terjadi peralihan, misalnya jual beli dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pajak mineral bukan logam atau batuan. Nah, ini teman-teman informasi terkait dengan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor kita. Tentu berbagai macam pandangan, pendapat, komentar dari para masyarakat yang menyebabkan nanti bisa jadi ada kenaikan harga motor, mobil, atau mungkin daya beli, atau mungkin ya terlepas dari berbagai macam
opsi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kenaikan pajak ini jelas nanti sebagian ada yang merasa terbebani, tapi sebagian juga merasa diuntungkan seperti daerah yang mungkin mendapatkan pajak penghasilan daerah karena opsi pajak kendaraan bermotor nanti ada yang lari ke daerah. Nah, itu teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan. Yang jelas sikapi dengan hal-hal yang positif. Mari mudah-mudahan dengan kenaikan pajak ini tidak menjadikan gejolak yang berlebih, termasuk juga menjadikan kita semakin terhimpit dalam hal ekonomi. Tetap semangat teman-teman semuanya, semoga kita bisa menjadi bagian yang terus bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, saya undur diri, mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.